jumpa lagi di materi sosiologi. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik globalisasi. Nah, apa itu sebenarnya dalam karakteristik globalisasi? Nah, di sini menurut Robin dan Paul, mereka berpendapat bahwa globalisasi itu merupakan seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia. Nah, maka di sini seperangkat transformasi itu memiliki karakteristik ya. Karakteristiknya ya, yang pertama itu adalah perubahan konsep ruang dan waktu. Nah, di sini ada perkembangan barang-barang ya, seperti telepon genggam, satelit, TV, internet. Nah, di sini menunjukkan adanya komunikasi global yang terjadi semakin cepat. Nah, pergerakan massa ini seperti pariwisata, memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Ya, jadi memang di sini dalam perubahan konsep ruang dan waktu itu ada perkembangan, ya, perkembangan yang real dan nyata. Oke. Yang kedua itu adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Nah, sebagai akibatnya adalah dari hal tersebut ada pertumbuhan perdagangan, ya, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan adanya dominasi organisasi semacam WTO. Ya. Yang ketiga, ini ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, di sini terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita. Kemudian ada olahraga internasional. Nah, saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan, kemudian pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, ya, seperti mode, literatur, makanan, gitu ya. Jadi di sini contoh yang saya berikan itu adalah sebuah keluarga yang sedang menonton televisi. Karena kita dari menonton televisi itu kita bisa melihat budaya-budaya lain yang di luar budaya kita sendiri, ya. Selain budaya dari sisi lokal, misalnya kita bisa lihat mode-mode baju, makanan-makanan dari berbagai macam negara, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah meningkatnya masalah bersama dalam aspek, ya. Ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua aspek lingkungan, dan yang ketiga adalah permasalahan lazim lainnya. Yang pertama adalah ekonomi. Nah, semakin kita menyadari bahwa keputusan ekonomi yang kita ambil berkaitan dengan gaya hidup, kegemaran, dan hobi. Nah, itu bisa menyebabkan sebuah masalah. Ya, masalahnya contohnya adalah pengangguran, ada hutang, ada hilangnya mata pencaharian bagi pekerja dan buruh. Jadi, ketika kita tidak bisa mengatur perekonomian kita, karena misalnya kita lebih memilih untuk gaya hidup tinggi, tapi penghasilan rendah misalnya. Nah, itu akan menyebabkan berbagai macam masalah-masalah yang muncul. Misalnya ada hutang, kemudian pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, ini pula yang terjadi ketika negara-negara di Asia itu mengalami krisis finansial kurang lebih tahun 1998 sampai 1999. Nah, ini menyebabkan pengangguran di negara lain juga, misalnya di Inggris. Yang kedua, adanya lingkungan. Nah, lingkungan di sini salah satu contohnya adalah yang ada di gambar, ya. Di situ ada penggundulan hutan, ya, kemudian mengambil sumber daya alam yang berlebihan, ya, mengakibatkan hasilnya seperti itu, ya. Jadi
adanya iklim global itu juga efek dari manusia yang kurang bisa untuk menjaga lingkungan, ya. Jadi dari semua kekayaan alam ada penurunan kualitas, ya, seperti itu. Yang ketiga, permasalahan lazim lainnya. Nah, permasalahan lazim lainnya salah satu contohnya adalah HIV/AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang internasional, terorisme internasional. Nah, di sini kesimpulannya bahwa transformasi telah membawa kita pada globalisme. Maka adanya sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia itu adalah satu. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan penjelasan saya mengenai karakteristik globalisasi. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.